Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai sekarang ini kita masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang kita lantunkan setiap hari, setiap saat, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan pemirsa semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang puasa di bulan suci Ramadan, saya sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Indra Mulhim Hidayat Nasution, merupakan mahasiswa dari UINSUS Riau. Jadi dalam hal ini saya membuat video tentang berpuasa pada bulan suci Ramadan untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah materi fikih di sekolah. Baik, mungkin untuk perkenalan saya cukupkan di situ saja, karena kita memiliki waktu yang terbatas. Oke. Jadi berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang pertama sekali kita harus mengetahui makna dari puasa itu sendiri. Jadi apa makna puasa itu? Puasa secara bahasa, secara lughah, yaitu asal katanya dari bahasa Arab, yaitu saum, artinya menahan. Itu pengertian dari segi bahasa. Kemudian pengertian secara istilahnya yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar ataupun pada masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, atau masuknya waktu sholat maghrib, disertai niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengertian puasa secara istilah. Diwajibkan berpuasa kepada kita orang muslim itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi itu merupakan dalil diwajibkannya kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan, diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban berpuasa pada bulan suci Ramadan ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang Islam, orang yang beriman. Puasa bulan suci Ramadan ini puasa bulan suci Ramadan ini tidak diwajibkan di luar orang-orang yang beriman. Ayat ini khusus Allah sampaikan kepada kita Muslim untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaan puasa kita perlu mengetahui beberapa hal. Kita mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Ramadan terus dilakukan beberapa hal, yaitu melihat hilal, kemudian hisab ekonomis. Kalau kita sebagai warga negara awal Ramadan dilakukan, yang mana sidang isbat ini Republik Indonesia dan menggabungkan laporan hisab. Kemudian hasil sidang ini kemudian setelah terkumpul dari Kementerian Agama Republik Indonesia akan menetapkan kapan biasanya Kementerian Agama akan menyampaikan hasil sidang isbat yang dan kita bisa melihat ataupun mengetahui informasinya. Kecanggihan zaman sekarang ini, informasi lebih cepat, yaitu melalui internet. Untuk kita harus mengetahui puasa Ramadan itu baik. Seterusnya, dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini kita harus mengetahui syarat wajib berpuasa itu. Jadi, apa syarat wajib berpuasa pada bulan suci Ramadan ini? Itu yang pertama, beragama Islam. Jadi, orang-orang yang tidak beragama Islam di sini
tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena di ayat tadi sudah dijelaskan juga, yang mengikuti puasa Ramadan itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Kemudian syarat wajib puasa itu yang kedua, balik. Jadi balik dewasa secara syariat. Mungkin kawan-kawan mengerti ataupun tahu ya, balik itu dan seterusnya. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga yaitu orang yang gila atau yang hilang kewajiban puasa atasnya. Karena kita hanya orang-orang yang berakal sehat, yang mampu yang baik dan mana yang jadi akan tetapi dia tidak gila tapi dia mabuk, maka dalam kondisi yang seperti itu tidak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berpuasa itu mampu secara fisik dan jadi akan mampu itu, yaitu dia sehat dalam keadaan sakit, dia tidak memiliki ujur syar'i. Ujur syar'i di sini maksudnya maka yang untuk orang ataupun keringanan tidak wajib berpuasa, dia ataupun membayar fidyah. Itu yang kelima, yaitu mengetahui masuknya kalau yang kelima ini tadi yaitu misalnya karena informasi atau pengumuman tidak tahu, puasanya tidak sah jika niat dan keyakinan. Jadi syarat wajib berpuasa Ramadan, kalau dia berpuasa di bulan suci sah karena tidak sesuai dengan kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Kalau dia ingin misalnya puasa sunnah Senin Kamis misalnya, ataupun itu boleh saja, tapi dia tidak masuk dengan puasa yang wajib, dia merupakan puasa sunnah itu. Kemudian dalam pelaksanaan puasa Ramadan juga ada syarat sah puasa, yaitu yang pertama, syarat sah puasa ini sedikit dari syarat wajib puasa tadi.
Yaitu syarat sah puasa ini yang pertama itu harus beragama Islam. Di sini itu menahan diri lapar. Jadi meskipun ikut menahan makan dan minum karena syarat harus beragama Islam. Kemudian yang ketiga kuat. Kemudian masuk waktu puasa dari subuh sampai jadi di waktu yang benar atau berbuka sebelum maghrib, maka puasanya tidak sah. Puasa itu dimulai dari terbitnya matahari. Jadi ketika dia berpuasa di malam harinya, setelah sholat isya dia kemudian di waktu asar dia berbuka karena sudah ada ketetapan. Dan kelima yaitu puasa di malam hari. Kita harus berniat. Niat bisa diucapkan dalam hati ataupun aku niat berpuasa Allah Ta'ala. Niat singkatnya bisa seperti itu, dan ada niat-niat yang banyak. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang hal-hal yang membatalkan puasa itu? Jadi supaya kita harus memperhatikan supaya kita tidak merugi. Begitu. Jadi yang puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Secara sengaja ini dapat membatalkan dan ataupun minum, tapi tidak dengan tidak puasanya itu tidak batal karena dia tidak menyengaja. Itu yang nomor 2. Yang pertama, kalau dia tidak mengetahuinya ataupun dia ataupun makan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu muntah. Kemudian yang di siang hari, maka meskipun dengan istri, walaupun dia berhubungan badan juga memang akan, tetapi ketika maka hubungan karena berhubungan kita. Kemudian yang keempat yaitu hubungan atau rangsangan langsung.
puasa kita mengeluarkan air mani dengan sengaja, cara apapun, dengan hukumnya batal, puasanya tidak sah. Keluar mani, ya dia mimpi basah di siang hari, tidak membatalkan puasanya karena dia tidak mandi junub, karena dia akan, karena salah satu bersih dari hadas najis dan hadas besar lebih dahulu. Tetapi puasanya tidak batal. Yang membatalkan puasa itu adalah haid dan nifas bagi perempuan. Kelima yaitu di siang hari. Dia gitu atau maka diwajibkan dia dalam puasa banyak sunnah yang dianjurkan, seperti dianjurkan membaca, berdoa dan berzikir dengan Allah Subhanahu. Ketika masuk bulan suci Ramadan, seluruh amal dan ibadah Ta'ala. Puasa ini Allah wajibkan kepada, itu seperti ayat pada surah Al-Baqarah ayat 183. Amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan ini kepada kita yaitu akhir ayat tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa bulan pendidikan bagi kita umat, bulan pendidikan, karena bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk tidak bermewah-mewahan, itu tidak makan dan minum, supaya kita merasakan orang-orang kemudian dalam puasa kita dididik untuk banyak bersedekah. Ketika bulan suci Ramadan kita banyak menemukan orang-orang yang bersedekah untuk berbuka puasa. Kemudian banyak orang yang mengaji. Itu adalah merupakan pendidikan yang sangat tidak lain dan tidak bukan hal demikian.
kita sampai kepada wajibkan kepada kita semua. Dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang dimaklumi dan mohon pendapatnya. Ini